Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman dari Panji Hati sudah berkenan datang ke DPRD pada siang hari ini. Selamat datang, semoga perjalanan semuanya senantiasa sehat ini, terutama dari COVID ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, ini kita terima di ruang yang santai ini. Tadinya diagendakan di atas, ya. Saya pikir naik turun, ini kebetulan di atas. Di sini kosong, ya saya minta di sini. Mohon maaf kalau tidak berkenan, tetapi ini sebenarnya ini tempat yang sangat-sangat menurut saya itu persaudaraan malah lebih daripada kok kayak depan. Itu nama saya Taufikur Rahman, Pak Taufik gitu. Saya wakil ketua DPRD dari Partai Golkar. Mohon izin Pak Ketua tidak bisa menemui panjenengan pada hari ini karena memang banyak kegiatan rapat-rapat ini tentang COVID. Itu surat kami sudah terima, tapi masalah maksud dan tujuan kami persilakan untuk disampaikan secara lisan kepada kami dan nanti akan kita bicarakan bersama. Saya kira itu kami persilakan kepada pimpinan rombongan untuk menyampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Matur nuwun sangat sudah diterima oleh Wakil Ketua DPRD Solo di ruangan yang santai ini, dan kita juga memenuhi dari permintaan DPRD untuk sekitar 10 orang. Jadi kita juga bawa sekitar 10 orang sih. Dan perkenalkan, nama saya Tuntas Subagio. Saya Ketua Panji Hati, atau orang menyebutnya adalah Tikus Pipi atau apa, yang dulu kebetulan mengusung Bajo di Solo. Kita sowan ke sini dalam rangka ingin menyuarakan dari teman-teman kita yang ada di Solo, dengan harapan sangat tinggi bahwa DPRD Solo bisa menjembatani, karena kita masih mempunyai pedoman bahwa DPR itu adalah wakil rakyat, sehingga kita sowan ke sini adalah dengan maksud baik, ingin memberikan sumbangsih pemikiran dan suara atas nama khususnya masyarakat Solo, dan juga dengan harapan bisa dijembatani untuk menyikapi dari keadaan yang sekarang ini ada di negeri kita, khususnya di Indonesia, khususnya sekali di kota Solo. Jadi kita membawa beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan pandemi yang sudah kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun ini. Kemudian yang kedua tentang PPKM, yang kemarin PPKM darurat dan sekarang menginjak ke PPKM level 4, dan itu memang cukup membuat masyarakat kita cukup berat. Memang jujur aja, kalau kita jujur-jujuran ya abot di dalam menjalani itu. Kalau khususnya di masyarakat level menengah ke bawah itu, sehingga kita mempunyai usulan. Kita memang
mencoba memberikan usulan dalam bentuk mungkin yang pertama adalah bagaimana membuat sebuah sistem ekonomi itu tetap berjalan dengan ekonomi rakyat dengan prokes yang cukup tinggi. Kalau saya membuat buku ini, saya beri judul Indonesia Rumah Kaca. Jadi karena apalagi di situasi sekarang, jadi ekonomi kerakyatan yang mungkin bisa dijalankan dari pengawasan. Kalau memang pandemi ini benar-benar membuat satu stigma penyebaran yang sangat krusial, maka kan bisa ada pengawasan dari dinas kesehatan walaupun itu dilakukan di dalam tingkatan ekonomi. Karena kalau masyarakat dibatasi ini juga akan menimbulkan satu hal yang kurang bagus ke depannya. Kemudian yang kedua adalah masalah bantuan. Kalau masalah bantuan ini, kalau masalah makan, saya kira masyarakat Indonesia ini khususnya Solo ini kulino prihatin. Wis kulino survival prihatin. Apalagi di kalangan masyarakat kecil gini mau dahar sehari 2 kali dan lain sebagainya, wis kulino kekosong berarti gitu. Tetapi yang paling berat di mereka ini sebenarnya adalah kalau saya melihat suara dari bawah yang paling tidak bisa ditawar dan ini menyebabkan psikologinya semakin kuat, apalagi di kondisi seperti ini, itu bukan makan kok. Tapi apa? Satu, masalah listrik, masalah bayar sekolah, masalah cicilan bank itu. Jadi mungkin bisa berkenan dari DPRD Mbok Menowo itu untuk masalah selama PPKM ini kita tidak minta seterusnya, tetapi selama PPKM ini mungkin untuk listrik 900 atau 450 volt untuk khususnya masyarakat kecil itu bisa gratis dulu, kemudian sakit gratis dulu, kemudian bayar sekolah untuk masyarakat kecil khususnya itu bisa gratis dulu selama PPKM ini. Kemudian juga kalau bisa cicilan kreditnya juga bisa ditunda terlebih dahulu, bukan digratiskan tetapi ditunda, khususnya untuk masyarakat kecil. Karena kita melihatnya itu malah justru ini, karena ini bersangkutan dengan yang poin nomor 3. Kita juga mengharapkan yang poin nomor 3 ini tidak kalah pentingnya, Pak. Pandemi ini sudah 2 tahun, Pak. Sudah hampir kurang lebih 2 tahun ya pandemi dari 2019. Ini dipungkiri atau tidak, disadari atau tidak, diakui atau tidak, itu sudah menyerang psikologi orang. Hampir 90% kalau saya lihat orang Indonesia sekarang ini stres. Karena apa? Berita yang muncul itu isinya adalah intimidasi tentang ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Sehingga kita mohon kepada DPRD khususnya itu bisa menjembatani adanya satu penenang ke masyarakat. Di sini masyarakat itu butuh yang namanya ulama, pendeta, romo, dan lain sebagainya, mungkin tokoh psikologi untuk anak-anak khususnya. Karena kadang-kadang saya melihat ini, mohon maaf, ini kedepannya ini enggak sangat luar biasa bahaya kedepannya, karena ini menyangkut sebuah moralitas, sebuah pangapunten sangat ya, psikologi orang. Kalau orang sudah kena psikologi dan ini akan terus menerus diisi dengan hal-hal seperti itu, maka dampaknya ini sangat luar biasa, khususnya buat anak-anak. Orang tua saja ini, yang mohon maaf, yang hadir di sini aja pangapunten, termasuk saya sendiri. Saya sendiri ini contoh aja ya, contoh kecil kalau kita bicara tentang psikologi. Aku nyetel mic ini anak dirasa bakal iki. Gitu. Ada pasti terbersit, Pak. Jadi kan duduk dengan saya belum pernah ketemu, pasti akan berpikir, Pak, masih kena apa ya? Itu secara logika, Pak. Dan itu adalah psikologi.
Coba kalau bayangkan, kalau orang ini namanya brainwash Pak, atau cuci otak. Jadi kalau orang itu tiap hari dicekoki dengan pemberitaan dan masalah yang seperti itu terus, bayangkan untuk generasi ke depan itu mau jadi apa? Sehingga kita meminta di sini, dan saya belum melihat Pak dari pandemi ini muncul sampai hari ini. Ya mohon maaf kalau saya mengkritisi tokoh atau ulama, takut kualat Pak, karena kita itu wong cilik. Jadi kita hanya minta tolong kepada DPRD untuk mungkin di Solo bisa mempunyai program psikologi masyarakat Pak. Jadi program psikologi masyarakat ini mungkin mengakomodir para ulama, para pendeta, para romo, kemudian para psikologi untuk bisa memberikan pencerahan, penenang, penguat. Karena masyarakat itu sekarang ini butuh penguat batinnya atau penguat psikologinya. Ini contohnya seperti itu. Dan kita datang ke sini dalam rangka hal-hal seperti itu, Pak. Bagaimana ada solusi untuk masyarakat Kota Solo, walaupun kita dari komunitas atau dari Ormas Panji Hati di Kuspidian atau Baris, kita mendengar suara dari anggota-anggota saya yang di Solo aja kadang-kadang ya ini saya menyaring dari apa yang mereka bicarakan hampir tiap hari, baik WA dan lain sebagainya. Itu masalah yang sekarang ini terjadi di khususnya Kota Solo. Termasuk yang saya sampaikan beberapa hal ini mungkin komplitnya ada di tulisan yang mungkin di bawah ya Pak Kubet ya. Itu untuk lengkapnya dari apa yang kita harapkan bisa dijembatani oleh DPRD terkait dengan adanya PPKM dan lain sebagainya. Saya datang ke sini beserta anggota yang juga terdiri dari, ada juga yang dari buruh Pak. Di depan ini ada dari buruh, kemudian juga ada dari pedagang yang ada di Kota Solo. Jadi intinya adalah kita ingin sesuatu yang lebih baik ke depannya, karena menurut saya khususnya Kota Solo, umumnya Indonesia sekarang ini yang dibutuhkan itu bukan sesuatu apa yang benar, tetapi yang dibutuhkan adalah solusi. Sehingga selalu saya matur ke teman-teman bahwa tidak ada gunanya kita saling mencaci maupun kita mencari pembenaran baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat, tetapi monggo kita bersatu padu untuk membuat satu solusi bersama. Karena intinya yang kita butuhkan adalah sebuah solusi yang terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara kita. Kemudian juga kita mengusulkan juga di situ juga kita tuliskan bahwa di dalam hal persatuan atau bersatu padu itu kalau kita harapkan adanya sebuah nurani kebangsaan, sehingga DPRD mungkin dengan pemerintah daerah bisa mengakomodir dari persatuan dan kesatuan warga Solo, khususnya yang menengah ke atas, bisa diakomodir untuk saling membantu masyarakatnya, karena banyak sekali yang membutuhkan Pak, baik yang sedang melakukan isolasi mandiri maupun yang terkena dampak dari PPKM ini. Mungkin itu kurang lebihnya kita sowan ke sini Pak Topik, dan nanti mungkin dari teman-teman saya juga ingin menyampaikan sesuatu, monggo, dan mohon maaf apabila dari kata-kata maupun tindak tanduk saya kurang berkenan. Matur nuwun sangat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, mungkin ada yang lain. Silakan langsung saja. Poin yang pertama yang akan saya sampaikan, lingkup pertama kalau kita menanggapi masalah buruh, apapun dilema buruh itu dikasih yang paling minim. Makanya kita menyikapi apa yang terjadi di Kota Solo pada arena bencana global sekarang ini. Terutama yang saya soroti sekarang tentang PPKM, Pak. Itu sangat menyudutkan sekali
untuk kalangan buruh yang banyak di PHK tanpa ada pesangon, di mana pesangon itu secara tidak manusiawi sampai dengan 1 tahun. Karena terdampak PPKM banyak perusahaan yang biasanya itu mampu, dia bernegosiasi kepada buruhnya, keadaannya perusahaan baru sedang kolap. Ini tolong Bapak Wakil Rakyat untuk bisa menghubungkan antara perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan buruh banyak untuk menegosiasi. Memang kalau keadaan kolap monggo. Kalau PPKM terjadi saat ini tidak selesai, rakyat tidak siap percaya pada pemerintah. Apa yang akan terjadi? Mengeluh, merintih, akhirnya apa? Melawan. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu, Pak. Tolong. Ini PPKM segera selesai. Buruh sangat menderita sekali. Kalau buruh sudah berbisik-bisik sendiri dengan keperluan maka yang terjadi kekeosan di mana-mana. Tolong, jangan sarapan untuk Bapak Dewan. Jadi Dewan semua kan dari rakyat, tolong perhatikan rakyat. Terima kasih itu Pak yang saya sampaikan dengan buruh sangat berat sekali. Pak Tuntas, Mas Tuntas, Pak Pia, yang telah menyampaikan beberapa hal, termasuk ini nanti secara resmi nanti diserahkan nanti di biar diajarkannya. Apa yang saya sementara ini saya baca dari beberapa poin ini, saya sangat setuju Bapak itu secara pribadi dan secara lembaga. Saya kira DPRD juga pasti setuju hal ini. Dan ini kan semuanya tergantung komitmen pemerintah, ya. Nanti akan kita sampaikan ke sana. Dan pada saat-saat sekarang ini kan kita sudah melihat bahwa apa yang menjadi program pemerintah pusat kan sudah sekarang lagi apa nih, pembagian BST ya. BST ini sekarang hari ini sedang, dan BST itu nanti akan dilanjutkan dengan ada beras lagi gitu. Nah ini pada yang terdampak. Nah cuma yang terdampak ini kadang-kadang kelompok kita mungkin belum dapat. Nah ini permasalahannya cuma itu saja. Sekarang pendataan yang belum jelas. Kalau sebenarnya dari jumlah dan sebagainya sudah cukup banyak, tetapi masih banyak suara-suara di masyarakat itu yang mengatakan, loh kok itu terus, saya kok tidak dapat dan sebagainya kan itu. Ini yang masih sudah kami berkali-kali sampaikan kepada pemerintah kota, kepada Mas Wali untuk supaya itu tidak harus segera dituntaskan permasalahan itu. Sampai tadi kita tadi kan ada pembahasan Perda perubahan. Kita juga yang menyampaikan, ada satu fraksi tadi menyatakan jangan sampai ada diskriminasi dan sebagainya dalam hal ini. Ini tadi sudah kita sampaikan, mudah-mudahan ini akan menjadikan perhatian dari pemerintah kota. Bisa nggak itu misalnya diusulkan agak dirubah? Karena kalau pembagian sembako dan lain sebagainya itu yang peristiwa yang sejarah ya yang terjadi itu kan lebih banyak tidak meratanya. Ya. Tetapi kalau skala listrik 450 volt ke bawah gratis dulu selama PPKM, jelas otomatis akan merata. Saya melihat bahwa listrik ini mungkin bulan ini sudah gratis kok. Oh gitu. Ya, yang 450-900 itu memang dari pemerintah pusat sudah termasuk. Belum Pak, masih bayar paksa. Belum ya. Ya jadi ya oke, ini dari masukan, tapi saya pernah melihat dan pernah mendengar bahwa pemerintah pusat sudah ada rencana itu, cuma mungkin kaitannya bulan kapan itu. Biasanya itu akan ada tahap-tahapannya. Okay. Tapi yang jelas 450 sama 900 akan dibebaskan itu. Nah, tapi ini nanti akan kita tetap sampaikan ke pemerintah kota. Insya Allah nanti besok langsung kita kirim ke pemerintah kota, dan ini pernyataan penjaringan ini akan kita buat surat lagi pengantar untuk disampaikan ke sana. Jadi harapan kita itu gini Pak Pangapunten, harapan kita itu bagaimana sebuah kebijakan itu muncul bisa langsung mengena atau menyeluruh ke seluruh masyarakat dengan cara kebijakan yang bersifat umum ya, seperti halnya listrik, bayar sekolah, dan kan langsung berimbas. Tapi kalau pemberian sembako ke warga-warga dan lain sebagainya itu memang juga harus dilakukan, mungkin dengan konsepnya Pak Ganjar ya, istilahnya Joko Tondo itu ya. Tapi
kalau biasanya yang terjadi di lapangan itu kan jadi kurang merata. Oke, itu yang menjadi masalah Pak. Iya. Memang, tapi sekarang memang kita juga di Dewan ini sudah ya nyusahin dulu. Setiap saat kita tuh kan didatangi masyarakat. Iya. Dan ini audiensi seperti ini sudah sekian kali ini. Nah, ini dari berbagai kelompok sudah. Kalau kelompok-kelompok yang kemarin itu ada juga kelompok yang langsung membawa serta masyarakat yang diperjuangkan dari kelompoknya. Jadi misalnya kelompok apa itu yang manahan itu PKL ya, PKL itu semua nama-nama dan KTP-nya dibawa ke sini, langsung kita serahkan ke Pemkot, tolong ini diperhatikan. Yang ditakutkan itu tadi, tidak meratanya sehingga nama-nama mereka itu sudah masuk nggak kan gitu kan. Nah ini ada beberapa kelompok kemarin masyarakat yang datang ke sini audiensi dengan langsung membawa nama dan ini akan kita perjuangkan. Tetapi kan kalau ini kan secara umum dan masyarakat secara umum semuanya kan itu. Kalau mereka memperjuangkan kelompoknya gitu. Nah itu akan kita sampaikan juga seperti itu. Tapi persoalannya memang begini Pak. Jadi sistem keuangan, sistem penganggaran di pemerintahan juga itu kan pasti ada tahapan-tahapannya. Kita di DPRD sudah mengusulkan ada namanya dana tidak terduga, jadi tidak terduga untuk pengurusan COVID di Kota Surakarta. Kemarin itu cuma 10 miliar, kemarin kita usulkan sampai 110 miliar. Nah nanti anunya seperti apa lah? Ini dana itu dana untuk kekurangan dari pemerintah pusat seperti apa ya itu nanti akan ditutupi dengan anggaran seperti itu. Ini kita sudah Pak. Tapi kan prosedurnya harus ada Pak. Kita rampungkan dulu peraturan daerahnya kan gitu lah, baru nanti akan bisa dipakai dana itu kan gitu. Nah ini peraturan daerah ini sudah masuk, insya Allah tidak sampai 1 bulan kita sudah rampungkan di Kota Surakarta ini di DPRD. Nah gitu. Mungkin ada. Saya kenal Pak Taufik ini tokoh masyarakat yang dekat dengan masyarakat Solo sih. Semoga kedepannya juga tetap seperti itu, tetap hati nuraninya tetap untuk rakyat, berani bersuara, berseberangan sama pemerintah kota Pak. Karena yang terjadi ini tidak seindah berita dan sosial media tentang Solo Pak. Katanya sudah normal, tapi kenyataannya kan contohnya saja seperti pedagang ya Pak. Mereka tidak hanya butuh tentang sembako Pak. Ketika mereka tidak berjualan, mereka juga tetap harus membayar retribusi, membayar listrik. Dan itu pun ketika itu milik mereka sendiri. Ketika mereka menyewa, apakah mereka tidak harus membayar sewa? Nah, ketika dia tidak membayar sewa, sewanya akan dilempar ke orang lain. Akhirnya dia kehilangan lahan usahanya. Seperti itu. Jadi tidak sesimpel itu, artinya memang butuh dorongan dari pemerintah, dari DPRD Kota Solo untuk Pemkot Solo lebih teliti, lebih mendalam melihat masyarakatnya Pak. Terutama di saat seperti ini. Misalnya vaksin, oke vaksin kita sudah diserbu vaksin di mana-mana. Tapi coba penjenengan lihat Pak di kampung penjenengan sendiri aja misalnya. Itu kan kemarin saya tanya di beberapa tempat, sudah dapat vaksin? Belum Pak, masih nunggu antrian. Coba penjenengan lihat di kampung penjenengan sendiri aja Pak. Tanya satu-satu. Yang sudah mendapat vaksin dan yang belum banyak yang mana. Artinya kadang mereka sebenarnya sudah dapat jatah, tapi karena informasi tidak sampai ke mereka, akhirnya mereka belum mendapatkan. Nah, hal-hal kecil seperti ini saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pak. Jadi DPRD tidak hanya bisa berpangku tangan ke Pemkot, oh itu biar Pemkot nanti. Ya kalau Pemkot nggak didorong oleh DPRD ya nanti tidak akan maksimal kan gitu Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih. Jadi nusewu Pak, kalau masalah didorong ini yang dilalah aja. Ini kan hampir tiap hari ini Pemkot ini rapat dengan kita. Hampir tiap hari ini. Ini kita karena memang ini bulan-bulan untuk pembicaraan penganggaran, terutama perubahan.
kemarin kita sempat rame, masa cuma biaya tak terduga cuma 10 M, sampai kapan masyarakat Surakarta ini kan jumlahnya 500 sekian, gitu. Jadi itu sehingga ada dari satu fraksi mengusul 20 M, sudah itu fraksi yang lain 50 M dan sebagainya. Akhirnya kita bicarakan di dalam satu forum sampai 110 M, gitu. Ya mudah-mudahan ini nanti sampai pada kejadian, karena memang akan dihitung ulang dananya yang ada seperti itu. Terus terang sampai pada saat perubahan ini karena COVID, Pak, pemerintah kota atau dengan DPRD ini sudah memutuskan ada dana yang potong gajinya pegawai negeri PNS, bukan gaji, Pak, tunjangan penghasilan. Hah? Tunjangan penghasilan. Ini ada potongan itu. Yang kedua, itu semua perjalanan dinas, ya, semua perjalanan dinas dari Pemkot dan DPRD itu dipotong cukup lumayan besarnya. Ya, jadi untuk memenuhi ini tadi 110 M dan sebagainya, dana-dana itu, jadi itu dipotong semua. Jadi nanti kita, ya biasanya DPRD itu kan perjalanan dinas terus, ya gitu kan. Pemkot itu ada perjalanan dinas, sekarang tidak perlu perjalanan dinas, yang daring baik kan gitu kan. Ya walaupun ada beberapa yang tidak bisa daring, Pak, memang harus konsultasi langsung dan sebagainya. Itu yang bisa daring pakai daring aja. Akhirnya dipotong semua. Nah ini masih digodok dana itu semuanya. Insya Allah dalam akhir bulan Agustus tapi itu nanti sudah selesai. Cuman ya, Pak Pangapunten sangat kadang-kadang yang membuat masyarakat sangat gelisah gitu. Itu karena apa? Pandemi ini kan bukan sehari 2 hari kemarin, Pak. Sudah hampir 2 tahun. Gitu. Sehingga solusi apa sih yang benar-benar secara konkret masyarakat itu ada pencegahan kalau memang pandemi ini masih mengikat kita, tapi di dalam penghidupan masyarakat ini masih bisa ada harapan. Kan sekarang kan ada tagar masih ada harapan kan gitu, gitu. Nah di dalam tagar itu kan harusnya apa yang bisa kita harapkan dari sebuah harapan itu, karena apa? Ini udah 2 tahun, Pak. Udah dari 2019 sampai sekarang, dan kalau kita melihat kondisinya dan mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik ya, sudah menjadi lebih baik. Kalau melihat sampai hari ini kan semakin kurang baik, dan harapan kita ke depannya menjadi lebih baik. Apalagi kan menyangkut kalau tadi jangan ngerti anggaran dan anggaran, kalau kita melihat membaca di media sosial itu sampai utang negara sampai sebegitu besarnya, sehingga sampai saya tulis di sini bagaimana kalau mengakomodir orang-orang menengah ke atas untuk saling membantu dulu, supaya ikut membantu di dalam meringankan beban orang banyak ini. Karena jelas ini sebuah momok yang luar biasa dan ini butuh solusi bersama. Mungkin itu. Dan itu Pak, untuk DPRD maupun Pemkot jangan sampai keluar kata-kata bahwa ini kita sudah mengeluarkan biaya anggaran sampai sekian dan sekian. Cukupnya kita mampunya hanya seperti itu, jangan sampai, Pak, karena itu sangat menyakiti rakyat. Artinya apapun yang dikeluhkan rakyat ya harus diusahakan. Begitu banyak Pemkot pasti bisa mengusahakan lah. Begitu banyak pejabat dari pusat yang datang ke sini hampir setiap hari melihat kondisi kita di sini seperti ini, mereka itu semua punya membawa anggaran. Artinya kalau memang kita tidak cukup, ya mintalah dari mereka yang sudah datang ke sini. Masa jauh-jauh dari Jakarta ke sini cuma bawa sembako, dibagikan di situ habis. Pastinya kan mereka juga akan melihat, oh ya, ini Solo kurangnya apa toh, tak bantu kan, seperti itu. Mungkin dorongan dari DPRD untuk siap. Nanti kita akan sampaikan itu. Tapi yang jelas begini, ya kita tidak boleh tutup mata. Pemerintah sudah berusaha ya, masalah masih banyak kekurangan. Saya juga merasa melihat kekurangan masih cukup banyak. Masyarakat itu belum bisa semuanya teratasi ya akibat pandemi ini. Itu yang dan saya ini bukan ngecap juga Mas Wali kita ya. Ini Mas Wali ini orang ke kota kabupaten lain kekurangan gas kita
dapat bantuan gas ya. Orang kalau yang lain vaksinnya baru 15%, kita sudah lebih dari 40%. Jadi artinya Pak yang divaksin. Jadi ini karena memang ya kedekatan Mas Wali aja kan itu lah, itu kedekatan Mas Wali lah. Ini saya baru dengar lagi tadi ada banyak pejabat yang kesini ya tadi ya cuma bagi-bagi sembako dan sebagainya. Ya orang lihat kok, jadi ya datang ya bawa anggaran, bawa kegiatan yang langsung memulai masyarakat itu terima kasih. Itu nanti kita akan coba sampaikan juga, itu termasuk masuk sini gak ini? Masuk enggak? Enggak ya? Belum ya, itu nanti kita akan nambahin ya. Tambahan sedikit. Iya, maksud saya nanti kita tambahin itu tambahan poinnya. Di samping tadi sudah diusulkan oleh Pak Tutas dan Pak Robert, saya punya usulan, karena kan yang terdampak pandemi ini kan terutama kan dampak yang berarti kan masyarakat kecil gitu, masyarakat bawah, dan dengan adanya PPKM, dengan adanya aturan-aturan yang begitu ketat, karena memang untuk mengantisipasi COVID ini kan harus banyak berdiam di rumah, istilahnya kan seperti itu. Lebih banyak diharapkan kan lebih banyak diam di rumah. Nah ini harapan kami, pemerintah Kota Solo khususnya itu mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk pola-pola pemberdayaan pada masyarakat, untuk pemanfaatan potensi yang ada di grassroots di masyarakat, misalnya peningkatan home industri, terus pemberdayaan sumber pangan, pemanfaatan pekarangan masing-masing anggota, terus subsidi kepada sifatnya memberi ibaratnya kail. Jadi di samping tadi juga ada bantuan sembako, tapi juga pemberian modal yang mereka bisa menghasilkan produksi dari rumahnya masyarakat sendiri. Nah ini harapannya seperti itu. Jadi mereka tidak hanya diam bertahan hidup di rumah tanpa sebuah kegiatan, tetapi dari pemerintah itu memberi perhatian dan subsidi di situ. Nah, mungkin di alokasi yang sekarang ini mungkin banyak anggaran dipergunakan untuk infrastruktur fisik, ya mungkin sebagian bisa dialokasikan untuk bantuan pada masyarakat yang sifatnya dalam konteks pemberdayaan. Jadi di samping tadi usulan Pak Tutas subsidi listrik, anak sekolah, dan juga karena beban psikologis masyarakat yang begitu berat, harapannya juga ada perhatian untuk penguatan dan penyegaran dari masyarakat, tapi juga ada pola-pola pemberdayaan yang sifatnya untuk mereka itu kreatif menghasilkan dari lingkungan rumahnya sendiri. Benar, Pak? Jadi saya itu Pak Tutas ini barusan beberapa hari ini saya kan baru isoman ya. Saya isoman itu keluarga Pak, istri, anak gitu. Saya 20 hari di rumah. Saya sangat merasakan begitu beratnya, bukan menahan sakitnya, ya lah. Memang khawatir sakit itu nanti akan berkembang. Keseharian saya kan tidak bisa beli apa-apa. Akhirnya diantar oleh anak yang lain, saudara dan sebagainya. Ya itu, nah saya itu mikir pada saat itu, nah, kalau saya Nyun Sewu, aku anggota dewan minimal ya duit lah kalau tiap hari beli ini. Tapi kalau masyarakat yang tidak punya uang seperti ini nih, malah bisa ya Nyun Sewu loh, malah sakitnya malah lebih sakit mungkin karena tidak dapat apa-apa lagi, tidak punya saudara yang punya itu dan sebagainya. Ini saya sangat sakit, makanya begitu saya rampung isoman, kita ya langsung hubungannya dengan Pemkot itu kita terus bicara, jadi bicara ini merasa masyarakat seperti ini, tolong puskesmas itu aktif. Kalau ada yang isoman di kampung, di rumahnya sendiri, itu masyarakat sekitar itu kan takut kalau mendekat. Nah kan yang bisa mendekat begitu kan ya petugas ya lah, beliau puskesmas dan sebagainya. Nah, sekarang itu memang sudah sangat kreatif dan
dihimbau ini dan kita mungkin menghimbau kalau misalnya ada yang seperti itu tolong mau ditempatkan di tempat isoman yang terpusat. Sekarang kan beberapa sekolah-sekolahan itu kan sudah ada semua nih, SMP, SD ini sudah semua dipakai untuk ini. Karena apa? Gampang pemantauannya. Nah itu. Ini namanya begitu. Nah ini saya benar-benar merasakan itu. Nah ini kita tidak boleh mengatakan ini virus tidak ada. Ada, tenang. Karena seperti itu. Jadi ini berbahaya memang. Nah ini saya berharap kita ini sering ketemu dan sebagainya. Insya Allah kita memperjuangkan bagaimana masyarakat kecil dan tidak usah mikirkan diri kita sendiri aja. Insya Allah virus itu sebenarnya tidak mematikan kalau kita memang tidak punya penyakit yang bawaan nanti. Nah ini atas masukan-masukan ini saya sangat berterima kasih, dan ini kan untuk alasan kami untuk memberikan masukan ke kelompok ini kan lebih kuat lagi Pak kalau ada seperti ini. Walaupun tiap hari kita tetap memberikan informasi itu. Soalnya kan kita sangat yakin ya, apalagi wali kota Solo kan putra presiden, sehingga kan untuk bisa mengakomodir kota Solo ini 1000 jalan ibaratnya gitu. Dan Solo kan malah bisa jadi percontohan juga di daerah-daerah lain. Iya Pak, jadi Mas Gibran kemarin habis paripurna, kita kemarin habis paripurna kita sampaikan Mas Gibran sudah sejauh mana ini sudah jalan lagi menurut saya ini terus Pak. Saya akan mengunjungi terus terutama tempat-tempat isoman. Bila perlu tempat isoman yang ada di kampung-kampung saya, kalau ada masyarakat yang saya mau ke sana kan itu. Nah ini kan kita itu beliaunya tetap Pak. Ini sekarang ini berapa tempat aja hari ini nih tadi. Nah gitu. Nah ini ya mumpung masih muda, walaupun beliaunya barusan kemarin terpapar ya, jadi positif ya. Jadi nah ini ya karena memang terdekat banget dengan masyarakat yang terpapar beliaunya. Itu kita doakan aja lah, semoga COVID ini segera kambuh atas inisiatif dan pemikiran berjenengan. Oh iya. Ini yang sampai lupa masalah yang selama ini yang ada di Solo, yaitu untuk para pedagang. Karena para pedagang sendiri, pedagang kelima dan sebagainya itu adalah salah satu contoh, salah satu rata-rata yang ada di Solo. Nah kalau untuk peraturan seperti sekejam itu kan namanya tidak adil. Saya potong aja. Sekarang kan sudah mulai tanggal kemarin, mulai tanggal 26 ya, 26 kan 26 ya, 26 sampai tanggal 2 besok. Ini kan sudah dibuka semua Pak. Sudah dibuka semua, cuma dibatasi. Jadi kalau pasar tradisional sampai jam 5, kalau pasar tradisional sembako sampai jam 5, tapi yang non sembako sampai jam 3 kan itu. PKL sudah boleh, warung makan sudah boleh. Sekarang cuma tidak diharapkan kalau mau makan itu cuma 30 menit di tempat, jadi tidak boleh. Jadi ini sudah dibuka Mas, sudah dibuka karena kita ganti dengan bukan darurat lagi tapi level 4. Nah cuma level 4 ini berarti level yang paling ngeri Pak di Solo ini. Jadi masih sangat banyak yang positif. Di Jawa Tengah ini paling tertinggi angka kematiannya se-Indonesia. Nah ini yang selama 1 minggu ini Pak, ini angka tertinggi kematiannya. Makanya Solo juga ini kan karena pasiennya cukup banyak di sini, daerah-daerah lain kirimnya ke sini. Nah ini makanya kita tetap dinyatakan level 4. Nah yang lainnya ada level 3, level 2 gitu. Nah, seharusnya kan DPR sendiri bisa terjun ke lapangan, menilai langsung bahwa pedagang itu seperti apa. Karena juga namanya COVID ini dengan pandemi, kita kan juga bisa bekerja sama dengan masyarakat tentang prokes, tentang pembatasan berskala, tentang pembatasan pembeli. Seharusnya kan DPR ini mengacu yang minimal gaji ini separuh ngaitin dengan bentuk gen pedagang gen podo ngakuni. Jadi sama-sama kita fair, jangan dipilih ribuan warga Solo, jadi aku duduk mereka lagi lah. Orangnya kan nonton. Siap. Itu ya, maksud. Mas, jadi ini kita memang sudah melihat kebijakan pemerintah.
walaupun memang sana sini sudah. Jadi PKL sudah datang ke sini sudah 2-3 tahap ke sini sudah dan menyerahkan nama, dan ini kita sampaikan mudah-mudahan harapan saya itu pemerintah kota itu mencarikan, kita kan sudah minta tolong ini bagaimana caranya supaya bukan sekedar makan ini orang-orang ini kan, itu bukan sekedar makan saja sudah cukup nangis mereka. Biasanya kan jualan hari ini untuk makan hari ini tuh Pak, jualan hari ini untuk nyicil banknya hari ini kan, itu kan biasanya seperti itu. Nah sekarang orang jualan, enggak jualan selama 2 minggu kemarin, itu kan nangis. Nah ini kita sudah sampaikan ke pemerintah kota bahwa ini harus dibantu. Nah itu dibantu dalam arti bukan sekedar dikasih sembakonya, tetapi permodalannya. Nah selama ini bantuan dari pemerintah kota ini sejak pemerintah yang kemarin itu diserahkan kepada kelurahan itu cuma membagi ini, kalau sudah dapat PKH tidak dapat ini, tidak dapat ini. Jadi ada yang masyarakat itu cuma dapat PKH itu cuma beras dan lalu, tapi ada yang lainnya dapat BST dengan dana yang lebih besar dengan modal kerja tersebut. Nah ini yang tidak merata itu di situ. Nah ini kita perjuangkan itu Bapak, kita perjuangkan, kita akan tolong mari kita doa bersama supaya pemerintah kota juga ya bisa nyoh gitu kan dan mudah-mudahan setelah perubahan nanti itu dana itu akan sampai Desember akan terkuras semuanya untuk masyarakat Kota Surakarta menghadapi pandemi ini. Yeah. Itu Bapak. Intinya kita kesini dengan niatan baik sekali lagi. Siap, terima kasih. Kemudian kita sampaikan apa yang menjadi keluh kesah dan sekaligus kita juga berikan sedikit solusi, karena memang dari gambaran yang sekarang ini terjadi di khususnya Kota Solo maupun umumnya di Indonesia, mudah-mudahan bisa diterima dan kita serahkan kepada DPRD, karena sebagai wakil rakyat kita paksakan pun juga usulan kita harus diterima juga tidak bisa. Dengan kita harapkan bisa membaca dan juga bisa memahami sekiranya itu baik dan bisa diperjuangkan, monggo kita harapannya bisa diperjuangkan, karena ya kita sekali lagi adalah boleh dibilang kan wong cilik, dalam artian kita tidak punya jabatan apapun, jadi wong cilik, kita hanya menyampaikan dari apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dan tadi ada yang kelupaan Pak, satu, tolong diakomodir benar-benar untuk mengantisipasi psikologi masyarakat, karena itu akan sangat bahaya Pak ke depannya. Kalau sekarang mungkin masih agak sedikit tertawa, soalnya psikologi itu tetap tidak, itu kalau sudah menyerang moral manusia obatnya angel, susah banget gitu. Itu tadi dan saya kira jenengan seperti tadi yang dihentikan oleh Pak Robert adalah tokoh yang dekat dengan masyarakat dan sebagai orang tua dan juga pernah mengalami seperti itu ya Pak ya. Sehingga kalau yakin pasti jenengan juga merasa seperti ini terus mau seperti apa gitu. Kemudian moralitas anak-anak bangsa ini mau seperti apa, termasuk pendidikan juga. Sekarang ya seperti anak-anak saya itu kan, saya itu sampai kadang-kadang mikir Pak, mau tak alihkan ke homeschooling, takutnya ini sekolahnya masih jalan. Sementara kalau di rumah terus, ya main terus, akhirnya kan jadinya pembodohan Pak. Terus kedepannya apakah mau seperti ini berapa tahun lagi? Gitu. Apakah sampai mereka gede akan seperti itu? Sehingga ini yang harus ada resep kita harapkan dari DPRD Kota Solo. Kita harapkan benar-benar minta tolong berpikir keras untuk solusi keluar dari masalah ini. Gitu Pak, pangapunten sangat. Terima kasih Pak Tugas dan teman-teman. Jadi sudah memberikan banyak masukan. Insya Allah nanti ini sudah tercatat dengan sendirinya Pak. Itu nanti akan kita lengkap lagi. Nanti akan kita sampaikan ke Pemkot besok pagi. Jadi yang belum masuk ke sini nanti akan kita tambahkan.
beberapa hal tadi. Dan kalau kita ngasihkan bukan sekedar cuma kirim Pak, kita tuh pasti nyerangkan, jelaskan. Gitu Pak, maksudnya seperti itu ya gitu. Nah, jadi kita saya kira itu Bapak mungkin sudah cukup gitu ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan di dalam penerimaan ini. Mari sama-sama kita sama-sama berdoa saja semoga virus ini, pandemi ini sudah segera berakhir. Kalau menurut saya ya namanya pemerintah ini pusat itu ya tentara, polisi, dan sekarang polisi, tentara kayak gitu sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang mudah-mudahan semuanya dilandasi dengan keikhlasan, insya Allah nanti masyarakat kita akan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.